Bismillah, semoga Allah menjaga Anda, Ustaz. Sering sekali kita mendengar tentang sururiyah. Harap Anda jelaskan hakikatnya. Jazakumullahu khairan. Baik, sururiyah, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, termasuk istilah yang muncul akhir-akhir ini. Sebagian ulama telah berbicara tentang mereka. Dan tentunya ini dikembalikan pada orang yang telah banyak meneliti pemikiran-pemikiran mereka secara rinci. Adapun globalnya, saya beritahu hari ini, sururiyah adalah mereka yang menisbatkan dirinya kepada Muhammad bin Surur Zainal Abidin, yang di dalam manhajnya ada penyelewengan dari manhaj Ahlus Sunnah dalam masalah dakwah dan juga muamalah. Muamalah dalam hal apa? Dalam hal pemerintah, yang diambil dari manhaj lain seperti manhaj Ikhwanul Muslimin juga lainnya. Dan orang-orang yang menisbatkan diri kepadanya, sebagian mereka terkadang berpemikiran sesuai dengan pemikiran pada sebagian dasar-dasar manhaj mereka dengan sengaja atau tidak. Akan tetapi ayyuhal ikhwah, tidak benar untuk menisbatkan setiap orang yang menyeleweng dalam masalah ini kepada sururiyah. Karena barangkali seseorang itu akidahnya sesuai akidah Ahlus Sunnah dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan mereka. Tapi dia telah menyimpang dan penyimpangannya itu telah terbetik dalam pemikiran mereka. Sebagaimana penyimpangan itu terbetik dalam pemikiran sururiyin, orang-orang sururiyah. Maka tidak boleh kita memecah belah manusia akan tuduhan itu. Adapun orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Muhammad bin Surur serta ridha dengan pemikirannya serta berguru kepadanya, maka ini lain lagi urusannya, beda ini urusannya. Karena ada sebagian orang yang terkadang sesuai dengan sebagian pendapat mereka, itu ada. Maka kita tidak boleh memecah belah. Sebab jika kita golongkan gitu ya, manusia, individu, dan menisbatkan mereka, sangat susah mereka itu untuk kembali kepada al-haq setelah itu. Lain halnya jika kita katakan, misal Anda mempunyai kesalahan dalam hal ini dan itu, kembalilah kepada al-haq. Nah, maka mudah baginya untuk kembali kepada al-haq. Kemudian ayyuhal ikhwah, pengetahuan tentang jamaah-jamaah yang ada pada zaman sekarang dan pendalaman pemikiran-pemikiran mereka mungkin sulit bagi seorang penuntut ilmu dan tidak wajib bagi dia, tapi wajib untuk mengetahui keburukan itu secara global. Sebagaimana kata Hudzaifah, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan dan saya bertanya kepadanya tentang keburukan karena takut terjerumus ke dalam keburukan itu. Nah, dalam hal ini dengan mengetahui penyimpangan mereka secara global, maka boleh thalabul ilmi mengetahui keburukan-keburukan Khawarij, Syiah, Rafidhah ataupun Sururiyah, bukan untuk mengikuti ajaran mereka, tapi untuk mengetahui keburukannya, lalu kita menyimpangkan diri dari keburukan itu, meyakini keburukan itu dan menjauhi keburukan itu. Adapun menyibukkan diri dengan perkataan-perkataan mereka, apa yang dikatakan fulan, apa yang ditulis oleh fulan tentang mereka, dan apa bantahannya, serta menghabiskan umur dengan hal ini, akan memalingkan diri kita dari menuntut ilmu. Padahal umur itu pendek. Jadi hanya secara global saja kita ketahui, oh Syiah itu buruk, oh Sururiyah itu menyimpang, oh Khawarij itu tergelincir. Nah, ayuhal ikhwah rahimakumullah, maka kewajiban kita adalah untuk mengetahui pokok-pokok akidah Ahlussunnah, dasar-dasar ilmu, dan mengetahui masalah-masalah syar'i yang dengannya kita dapat membedakan ahlul haq dan ahlul batil.
Jika kita telah menguasainya, maka tak akan ada terpengaruh ya dengan perkataan fulan bin fulan, tokoh fulan dan yang lainnya. Enggak terpengaruh. Kenapa? Al-haq kita kuat, manhaj kita kuat. Apakah kita mengetahui perkataannya atau tidak, kita tetap kuat. Kenapa? Karena hak, dasar-dasar dari pokok-pokok kita telah dapatkan di manhaj yang benar. Kita punya landasan yang kuat. Misal, kita telah tahu akidah Ahlussunnah dalam masalah takfir, pengkafiran. Terkadang kita tidak butuh untuk mengetahui hukum seseorang karena kita mempunyai kaidah benar yang dengannya kita dapat menghukumi setelah itu. Jika kita telah tahu manhaj Ahlussunnah dalam masalah hajar, pengucilan, kita tidak butuh lagi untuk bertanya kepada si fulan pantas untuk dihajar, dikucilkan atau tidak. Karena jika telah mengetahui kaidahnya, kita dapat menerapkannya pada orang lain, orang yang kita temui, orang yang kita sedang hukumi, berada pada tingkatan yang kita maksud. Karena jika telah mengetahui kaidahnya, kita dapat menerapkannya secara gamblang, secara enaknya, secara benar. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, manusia butuh pada ilmu syar'i dan dasar-dasar ilmu. Adapun memperdalam tentang keadaan manusia, menukil perselisihan dan perkataan mereka, mungkin sulit dan melalaikan kita dari menuntut ilmu. Nah, pendapat manusia dan apa yang mereka adakan berupa bid'ah dan khurafat, tahalul, perselisihan, tak akan ada habisnya, akan senantiasa ada itu sampai hari kiamat. Maka kita disibukkan diri dengan apa? Ilmu dan ta'sil. Dan setelah itu kita punya kaidah-kaidah, dalil-dalil, hujah-hujah yang kuat dalam kebenaran, tanpa kita menyibukkan kepada yang batil.